Oke, halo selamat malam Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Malam hari ini kembali bersama dengan saya Kunardi Halim, founders dari Happy Business Club. Tanpa terasa, ya ini adalah hari kelima kita atau hari terakhir untuk pembelajaran 5 hari ya. Dan sebelum saya mulai, saya share screen dulu. Oke. Nah, hari terakhir ini saya mau bahas tentang trading psikologi atau juga seringkali disebut sebagai psikologi trading. Nah, sebelum saya mulai, saya pengen tanya dulu nih ya. Menurut Bapak Ibu ya ya pengamatan Bapak Ibu atau pengalaman dari Bapak Ibu, menurut teman-teman trading psikologi itu penting nggak sih? Ya, kalau penting mengapa? Kalau enggak mengapa? Mungkin ada yang berpendapat, enggak Pak, yang penting itu analisa teknikal ya, atau ada yang bilang, oh analisa fundamental lebih penting ya. Nah, menurut teman-teman, Anda boleh ketik di bagian chat ya, kita diskusi bersama sebelum sebelum kita mulai sesi ya. Jadi kita bisa diskusi bersama. Menurut teman-teman, trading psikologi itu penting nggak sih? Kalau penting, mengapa? Yang saya pengen tahu tuh why-nya, mengapa? Kalau menurut teman-teman tidak penting karena ada yang lain yang lebih penting, is okay, nggak apa-apa. Kita bahas, kita diskusi ya. Silakan Bapak Ibu ya. Malam ini Jumat malam jadi agak santai. Saya udah boleh minum ya, udah nggak puasa kan? Puji agar bisa konsisten profit dan tidak terbawa emosi. Oke. PW penting untuk mengambil keputusan tidak hanya berdasarkan emosi. Oke. Pak Hadi penting pokok cuan ya, penting cuan ya. Pak Rido bilang penting agar ketika loss nggak stres dan takut trading lagi. Oke. Bu Novita banget karena ini bisa bikin trading plan berantakan. Oke. Patrick, sangat supaya nggak nafsu sampai habis modalnya. Oke. Pak Johan, penting karena profit or loss terpengaruh. Oke. Tari, biar nggak serakah. Oke. Bandung, penting agar mental tetap sehat. Oke. Pak Joko, penting. Kesiapan mental sangat diperlukan dalam trading. Oke. Pak Daniel, sangat penting karena dalam trading sering emosi tak terkendali. Oke. Pak Beni, penting karena saat mengambil keputusan berdasarkan plan yang kita buat, bukan emosi yang kontrol. Oke. Jadi teman-teman rata-rata ini saya baca penting ya menurut teman-teman ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya mau kasih contoh ya. Kenapa trading psikologi penting ya. Katakan begini ya, misalkan Anda disuruh melompat, ya, Anda disuruh melompat 1 meter ke depan, ya. Tapi ada dua kondisi, ya. Kondisi pertama, Anda melompat 1 meter itu di lantai, ya, di bawah, di lantai, ya, tanah, ya, atau kayu, ya, Anda disuruh melompat 1 meter ke depan. Kondisi kedua, Anda melompat 1 meter ke depan, tapi di antara dua gedung. Ya, jadi katakan ada gedung menara kembar ya, yang jarak satu dengan yang lain itu jaraknya 1 meter. Ya, di antara ketinggian gedung katakan 20 lantai. Anda disuruh melompat 1 meter dari gedung satu ke gedung yang kedua, ya 1 lantai. Ada bedanya nggak sih? Ya, kan sama-sama melompat 1 meter. Ya, ada bedanya nggak sih? Kalau ada bedanya apa? Nah, silakan teman-teman. Menurut teman-teman ada bedanya nggak? Ya, saya pengen menjelaskan kenapa psikologi itu penting ya. Jadi teman-teman, menurut teman-teman ada bedanya nggak? Ya, Pak Puji bilang beda karena ada resikonya, betul ya. Pak Ronald resikonya beda ya. Yang di bawah ya paling cuma pantat doang yang kena ya, pantat ini doang. Tapi kalau di antara ketinggian gedung, meskipun sama-sama lompat 1 lantai, nah beda ya. Pak Johan bilang sebenarnya sama, beda ketinggian. Iya, tapi resikonya beda, Pak Johan ya. So, Anda nangkep ya. Ya, semoga semoga teman-teman nangkep ya. Ada perbedaan. Nah, saya pengen cerita ya kenapa trading psikologi yang penting. Tahun 2007, tahun 2007 itu saya pernah ikut seminar, seminar
option trading ya di Singapura ya. 2007 option trading di Singapura. Option itu turunannya saham ya, buy put, buy call ya. Nah, singkat cerita, waktu seminar itu sekitar 3-4 hari ya, itu di Indonesia kita nggak punya option ya, baru ada di Amerika. Jadi kita di sana seminar sampai malam, bukan hanya sampai malam, sampai pagi, sampai jam 3 jam 4 pagi. Saya baru kali itu ikut seminar sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi karena lihat market US. Nah, di akhir seminar kita semua dikasih peserta semua dikasih namanya paper trading atau apa trading pakai duit bohongan ya, pakai paper trading. Tapi kondisi marketnya real ya, kondisi marketnya real, semua real ya, kondisi market real, sahamnya real, semua real. Cuma duitnya bohongan ya, namanya paper trading ya atau dia pakai software ya. Nah, supaya kita disuruh praktek, belajar, praktek, kira-kira pembelajarnya udah oke belum? Cara analisanya segala macam sesuai dengan yang diajarkan. Nah, singkat cerita, waktu saya dan beberapa teman kita pakai apa option trading paper trading itu, wih kita menang ya, untung ya. Wah, saya pun dengan semangat dan beberapa teman-teman, wah kita untung dan kita dengan semangat, wah yakin, wah ini seminar keren ya. Pulang-pulang udah yakin bisa untung, dapat uang dari pasar modal Amerika ya. Nah, singkat cerita pulang ke Indonesia ya, saya mulai semangat nih ya, mulai buka account di Thinkorswim ya, di TOS, kemudian mulai transfer duit 1000 US waktu itu ya. Waktu itu masih single ya. 2007 saya masih single. Saya baru married 2008. Nah, udah ini kemudian mulai nih ya, udah semua udah oke, siap mulai trading. Nah, Bapak Ibu saya inget ya, saya inget banget karena itu pertama kali saya trading di market US, trading option. Pertama kali saya mau trading, mau pencet buy, Bapak Ibu, tangan saya gemeter ya, karena waktu itu uangnya masih sedikit ya, kemudian pakai US dollar ya, jadi takut salah. Jadi saya waktu itu pencet udah eh, analisanya segala macam semua udah oke. Pas saya mau pencet buy, tangan saya gemeter ya. Dan singkat cerita, saya beli, ternyata loss ya. Dan beberapa kali selama hampir 1 minggu saya trading, kebanyakan loss ya. Saya sampai bingung ya. Saya bolak-balik lagi materinya, saya liatin lagi ya. Terus saya tanya-tanya teman, dulu belum belum ada WhatsApp ya. Saya eh, telepon, SMS ya. Sampai saya hampir hampir setiap minggu saya ke Bandung, ada teman yang udah lebih senior, udah lebih jago dari saya. Setiap minggu saya ke sana buat belajar ya, kita trading bareng ya, tengah malam ya dan sebagainya. Dan akhirnya Bapak Ibu, saya setelah beberapa kali saya pulang, saya merenung, apa sih yang salah ya? Ilmunya sama, semua ini udah bener. Kenapa saya lebih sering loss daripada untungnya ya? Dan lama-lama akhirnya saya menemukan jawabannya ya. Jawabannya adalah karena trading psikologi saya masih salah. Kenapa? Nah, kenapa trading psikologi itu sangat mempengaruhi tradingnya kita? Sama Bapak Ibu ya. Kalau Anda ibaratnya misalkan Anda baru belajar karate atau belajar taekwondo atau belajar apapun ya ilmu bela diri ya, baru belajar bannya masih ban putih ya, disuruh berantem ya, berantem beneran, oh Anda kabur ya. Jurusnya hilang semua ya, begitu ketemu sama orang yang tampangnya sangar ya, hitam sangar, wah badannya gede ya, Anda pasti kabur semua. Ya kenapa? Ya karena secara psikologi kita belum siap ya. Jadi sama Bapak Ibu ya. Kenapa trading psikologi penting ya? Salah satu jawaban yang penting adalah karena duit kita kurang. Karena duit kita terbatas ya. Bandingkan kalau teman-teman nih Raffi Ahmad ya, yang duitnya triliunan ya, misalnya trading 50 juta, loss 50 juta. Apa-apa, santai aja ya. Besok masukin 100 juta, loss 100 juta, nggak apa-apa, besok masukin lagi 100 juta. Tapi kebanyakan kita nggak seperti itu, bener ya. Kebanyakan kita, ini kemarin aja Trans Nusantara, saya tinggal di BSD ya, di Trans Nusantara tutup ya, padahal tahun lalu baru buka ya, sepi tutup ya. Dia mah santai aja duitnya banyak ya, triliunan ya. Kemarin laporan ini aja
udah 1 T ya. Yang nggak kelapor mungkin masih berapa T ya. Jadi kalau kalau duit Anda nggak terbatas, mungkin trading psikologi tidak jadi big problem. Tapi ketika dana Anda terbatas ya, semakin terbatas dana Anda, semakin ini akan mempengaruhi psikologi Anda. Apalagi Anda punya target setiap bulan saya pengen dapat sekian buat bayar kuliah anak, sekolah anak, buat makan anak istri, buat bayar cicilan rumah. Oh, Anda stres ya. Ketika market lagi jelek kayak kemarin, oh Anda stres ya. Dan itu semua akan sangat mempengaruhi psikologi trading Anda ya. Sampai sini cukup jelas ya. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, Bapak Ibu, sorry. Saya pernah iseng ya tanya Google ya kan kalau sekarang udah ChatGPT ini masih saya pakai ini ya nanti saya coba tanya ChatGPT ya atau tanya DeepSeek nih ya. Saya pernah tanya Google ini waktu dulu saya bikin materi ini ya. Apa sih alasan nomor satu ya alasan utama kenapa banyak traders yang gagal? Ya, ini jawabannya dari Google, Bang Google ya. Dia bilang ketika seorang pengen jadi dokter, ya, dia tuh harus sekolah 7 tahun di medical school, ada training, dia baru bisa jadi dokter, ya. Ketika seorang pengen jadi lawyer, pengacara, dia tuh harus sekolah 4 tahun di law school, di sekolah hukum, ya. Ada bar examnya, dia baru bisa jadi lawyer, jadi pengacara, ya. Ketika seorang pengen jadi pilot, ya, 3 tahun di penerbangan plus ada training baru bisa jadi pilot. Ketika seorang pengen jadi insinyur, ya, ada 4 tahun pembelajaran, 4 tahun training, ada examnya, ada ininya ujiannya baru bisa jadi engineer, baru bisa jadi insinyur. Nah, cilakanya Bapak Ibu, kebanyakan orang, ya, kebanyakan orang, apalagi di negeri Konoha, ya, ketika seseorang pengen jadi trader, wah, pengen trading di saham, dia start tomorrow, langsung mulai, no experience, no training, maunya cuan terus. Nah, menurut teman-teman ada nggak? Ya, saya pikir ini alasan yang sangat masuk akal. Ya, Anda mau profesional mendapatkan apapun, harus ada pembelajaran. Ya, banyak orang cuma modal nonton YouTube ya, 1 2 video dia pikir dia udah pinter ya. Baca buku 1 2 buku dia pikir dia udah pinter. Oh, gue udah jago ya. Terus udah coba-coba trading ya. Terus maunya setiap kali trading cuan terus. Mana ada Bapak Ibu ya. Nggak ada. Saya lihat istri saya. Istri saya itu analis ya. Dia udah 20 tahun lebih di pasar modal. Bolak-balik jatuh bangun. Sampai hari ini aja dia kadang-kadang masih masih bisa cut loss ya. Well, itu wajar. Itu normal ya. Warren Buffett aja udah 80 tahun lebih di pasar modal. Beliau tahun ini kalau dia masih ini sampai bulan Agustus, beliau ulang tahun ke 95. Anda kebayang nggak ya? Dia sekarang 94 tahun, dia mulai masuk ke pasar modal tuh umur 11 tahun. Ya, jadi udah 80 tahun lebih di pasar modal. Sampai hari ini aja beliau itu masih dulu waktu pandemi dia sempat jual rugi ya beberapa saham penerbangan. Dia sempat beli saham airlines ya. Ternyata waktu pandemi banyak lockdown dia rugi, dia jual rugi ya. Dia cut loss ya. Warren Buffett aja bisa cut loss Bapak Ibu ya. Apalagi Anda yang baru belajar ya. So, pembelajaran itu sangat penting di pasar modal ya. Jadi jangan pikir, wah saya udah ikut kelas 5 hari, HBC udah pinter. Ya. Belum, masih jauh. Ya. Perjalanan masih panjang. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya pernah baca sebuah artikel di Amerika, dari Amerika. Ya. Amerika kan suka bikin research, bikin ya macam-macam lah ya. Nah, mereka bilang kalau Anda pengen dari seorang pemula ya, pemula di pasar modal yang belum ngerti apa-apa dari pasar modal sampai eh, Anda bisa hidup dari pasar modal ya. Istilahnya sekarang tuh trading for living, oh ya. Nah, mereka bikin research ya, kira-kira butuh berapa tahun sih seseorang kalau dari pemula sampai dia bisa menguasai pasar modal atau sampai dia bisa untung dari pasar modal, hidup dari pasar modal ya bisa full time ya, bisa trading for living ya.
Nah, research itu bilang rata-rata itu menjawab ada di angka sekitar 12 tahun. 12 tahun ya, rata-rata ya. Kemudian mereka pilih yang jago-jago ya, yang jago, pinter dan segala macam, itu rata-rata perlu 6 tahun. Nah, waktu kita mau bikin HBC, saya ngomong sama Pak Johan, kalau kita nggak punya metode yang bagus sampai sampai orang harus 6 tahun, orang udah kabur. Orang Indonesia kan maunya cepet ya. Kalau bisa hari ini belajar, besok dia udah pinter ya. Maunya begitu ya. Tapi nggak ada yang seperti itu ya. Nah, setidaknya Bapak Ibu, HBC mencoba mempersingkat ya, mempersingkat learning curve Anda. Kalau bisa nggak perlu sampai 6 tahun ya. Kalau bisa setahun 2 tahun Anda sudah bisa menghasilkan uang ya di pasar modal. Kalau bisa lebih cepat lagi ya. Nah, kalau teman-teman mau hidup dari pasar modal atau bisa untung konsisten dari pasar modal ya, setidaknya Bapak Ibu ada 3 langkah ya. Ada 3 langkah yang teman-teman harus lalui ya. Nah, langkah pertama adalah Anda perlu mencari metode yang tepat. Nah, ini penting Bapak Ibu ya, karena di pasar modal ilmunya banyak ya. Anda jangankan Anda cari indikator ya, Anda pakai itu aja banyak ya. Ada metode itu banyak, ada Fibonacci, ada Ichimoku, ada macam-macam ya, ada 100 lebih ya. Dulu Pak Johan pernah beli buku tebel ya, mau lihat belajar tentang metodenya dan segala macam, ada banyak ya, ada 100 lebih ya. Sehingga kalau teman-teman belajar semua, kadang-kadang Anda bukan tambah pinter, Anda tambah mabok ya, tambah pusing ya. Oleh karena itu di HBC kita nggak ngajarin Anda metode yang macam-macam ya. Karena ada banyak, Anda mau belajar silakan, ada banyak ya. Anda bisa cari bukunya. Dan lagian bukunya banyak kan bahasa Inggris lagi ya. Istri saya punya banyak tuh ya. Kemarin saya bongkar-bongkar ini, dia bilang, "Oh, saya pengen buku saya yang tentang ini masih ada nggak ya?" Saya bilang, "Yang mana?" Oh, dia bilang yang begini-begini, itu aja tebel. Bukunya tebel-tebel ya. Susah kan Bapak Ibu ya. Dan di Indonesia jarang, jarang buku-buku ini ya. Jadi banyak kan bahasa Inggris ya. Nah, untuk mencari metode yang tepat aja nggak gampang, Bapak Ibu ya. Anda harus trial and error. Dan masalahnya, kalau Anda trial error ya, kalau di pasar modal setiap kali Anda coba ya, setiap kali salah, Anda kehilangan uang. Nah, itu yang membuat orang kapok ya di pasar modal ya. Maka dari itu kita nggak ngajarin teman-teman macam-macam ya. Kita kita ngajarin Anda 2 metode yang paling powerful ya, yaitu riset sama coil yang kemarin dijelaskan sama Pak Johan ya. Dan nanti teman-teman yang join di 30 days itu, nanti di masterclass itu akan lebih diperdalam ya. Karena kita kekurangan waktu ya. Nanti teman-teman yang di masterclass itu akan belajar macam-macam, belajar candlestick, belajar lihat tren ya, lebih dalam. Kemudian ada banyak ya, ada banyak yang diajarkan lebih detail ya. Makanya kita ambil 2 hari full masterclass. Nah, nanti teman-teman akan lebih semakin mantap. Jadi kita kita nggak kasih wah supaya teman-teman buat impress ya, supaya teman-teman anggap wah HBC hebat, wah kita kasih metode ini, cara itu dan segala. Enggak ya, karena semakin banyak Anda belajar, percaya sama saya, Anda akan makin pusing ya. Kita udah pilihkan di HBC aja kita punya 10 setup ya, punya 10 yang kita baru ajarkan ya, kemarin baru 2 ya, baru riset sama coil ya. Ada kapitulasi, ada trading momentum, ada swing nanti diajarkan sama di masterclass. Ada macam-macam ya. Kita HBC punya 10 setup ya. Yang kemarin diajarkan baru 2, tapi itu 2 aja itu sudah sangat powerful ya. Udah Anda bisa make money ya dari sana ya. Oke, nah itu langkah pertama. Anda perlu mencari metode yang tepat. Nah, di HBC Anda tidak perlu mencari, kita kasih tahu aja ya metode yang paling tepat itu riset sama coil. Ya, teman-teman yang belum menguasain silakan nonton di video yang kemarin ya, dan teman-teman yang ikut pembelajaran lanjutan ya di 30 days 30 hari nanti kita akan belajar lebih mendalam ya, lebih dimatengin karena nanti kita juga ada contoh-contoh contoh-contoh sahamnya ya.
Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua, setelah Anda tahu metode yang tepat, Anda perlu menguasai metode tersebut, ya. Nah, makanya di HBC kita kasih teman-teman yang kemarin yang join kemarin, kita kasih master class, ya. Tujuannya apa? Kita kasih master class, tujuannya Anda bisa menguasai metode tersebut, ya. Makanya kita siapin tuh 2 hari full teman-teman supaya Anda bisa menguasai metode tersebut. Sangat penting, ya, bisa menguasai master class. Ulang-ulang, ya. Saya ingat Bruce Lee. Tadi saya sempat Google ya. Saya ingat Bruce Lee. Bruce Lee itu bilang begini. Ya, Bruce Lee tahu ya teman-teman yang suka nonton kungfu ya. Itu jago banget ya Jet Kundo ya. Nah, dia bilang begini. Saya nggak takut sama orang yang punya 1.000 jurus, tapi latihannya sekali-kali. Ya, dia bilang. Saya nggak takut sama orang yang punya 1.000 jurus, latihannya sekali-kali. Tapi saya takut sama orang yang punya 1 jurus, latihannya 1.000 kali. Wah, artinya dia sangat menguasai metode tersebut. Nah, oleh karena itu teman-teman kita nggak ajarin Anda ya 5 hari ini kita nggak kasih Anda, wah metode apa kapitulasi nanti kayak kemarin kan kalau Anda lihat minggu lalu wah saham turun terus. Nah, 2-3 hari ini mulai mulai naik. Nah, itu kapitulasi namanya. Dia mulai berbalik ke arah. Wah. Nah, 2-3 hari ini kalau Anda ngerti metode kapitulasi, wah untung ya istri saya happy. Ya, istri saya udah jago ya. Oh, dia happy karena dia udah tahu, oh ini udah selesai nih ya. Asing udah pada keluar. Ini udah saatnya masuk nih. Nah, itu ada strateginya lagi ya. Nah, itu biasanya kelas yang lebih advance ya. Oke, anyway, nanti saya cerita kepanjangan ya. Nah, itu langkah kedua. Langkah yang ketiga adalah, nah ini yang paling susah Bapak Ibu ya. Anda perlu menguasai diri ya. Seperti yang Bapak Ibu ya saat ini sedang lakukan ya teman-teman yang berpuasa. Nah, ini sebenarnya tujuan puasa itu kan kita semua sama-sama tahu ya. Tujuan puasa itu bukan bukan cuma nahan lapar, saya percaya ya. Kalau cuma nahan lapar itu namanya diet, ya. Tapi tujuan utamanya dengan apa menahan lapar itu tujuan utamanya adalah buat penguasaan diri. Dan itu yang paling susah. Sama juga di pasar modal, penguasaan diri ini paling paling susah. Oh, jadi teman-teman yang berpuasa sekarang ini latihan ya soal penguasaan diri. Ya, jadi kalau nanti udah lulus ya, udah habis Lebaran, oh udah jago ya. Semoga. Oke, so kita lanjutkan ya. Sorry, saya minum dulu. Oke, emang apa sih kesalahan-kesalahan dari para trader ya, terutama trader pemula? Ada banyak ya, ada banyak. Tapi saya coba riskan beberapa yang sering kali terjadi dan sering kali ini yang membuat trading plan-nya segala macam kacau balau ya. Kesalahan dari para trader yang pertama itu adalah tidak mau cut loss. Nah, ini yang penting ya. Saya tahu Bapak Ibu, cut loss itu tidak gampang ya. Cut loss itu tidak mudah ya. Kan kita semua pengen cari untung ya. Tujuan Anda terjun ke pasar modal ya, beli saham, tujuannya kan cari untung ya. Tapi kalau disuruh cut loss susah ya. Saya ngerti karena saya juga udah ngalamin ya. Weh, naik dikit 1-2 tik jual ya. Turun 5% tahan, 10% tahan, 20% udah deh gue invest aja. Sering kali begitu kan? Nah, makanya kenapa penting kalau Anda harus belajar awal-awal itu jangan pakai uang gede ya. Jangan pakai uang gede, pakai uang yang siap Anda hilang, terapkan disiplin, VAR, sizing itu sangat penting ya karena itu latihan. Kalau Anda nggak siap dengan kehilangan uang kecil, Anda tidak akan siap kehilangan uang besar ya. Nah, mungkin teman-teman pasti tanya ya, emang coach pernah cut loss berapa? Nah, kan saya dulu pernah ditantang begitu ya, waktu saya bawa sesi ini, saya pernah ditantang begitu. Emang emang coach pernah cut loss berapa? Well, saya cerita ya, bukan bukan menyombongkan diri, tapi ini saya sharing aja supaya teman-teman jangan mengalami hal yang sama. Saya pernah cut loss paling gede itu hampir 100 juta. Jadi Anda bisa tahu ya modal saya berapa ya. Nah, waktu itu kejadiannya sebenarnya tak terduga ya waktu COVID 2020. Jadi waktu itu kita kan trading santai. Nah, waktu itu saya mau renovasi rumah
Ya, saya lagi mau renovasi rumah, lagi sibuk-sibuk ya, cari bahan, cari materi ini dan segala macam. Jadi waktu itu pas lagi lagi mau renovasi rumah, lagi sibuk ya, kita nggak perhatiin ya. Jadi waktu itu saya ingat di bulan Maret ya, jadi udah 5 tahun yang lalu 2020 ya, ini bulan Maret. Nah ini awal Maret waktu itu saya ingat Presiden Jokowi mengumumkan bahwa virus corona mulai masuk ke Indonesia ya. Itu IHSG dari 6.200, 6.300 kondisi normal. Nah, waktu diumumkan, wah saya besok langsung udah pantau. Tapi 1 hari, 2 hari, IHSG aman, malah naik ya. Wih, saya pikir orang Indonesia hebat-hebat nih ya, nggak takut sama sama corona ya, nggak takut sama COVID ya. Jadi terus kan dulu orang, kalau Anda masih ingat awal-awal, enggak lah, COVID mah daerah buat musim dingin ya. Indonesia mah musim panas, virusnya udah mati, bla 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 dan segala macam lah ya. Jadi saya lihat 1 2 hari pertama, oh iya aman ya. Akhirnya ya udahlah, pasar aman, ya udah yuk kita, saya dan istri kita pergi. Nah, berapa hari kemudian ternyata, pasar jatuh, ya, turun tajam ya. Anda bayangkan IHSG dari 6.200 itu turun dalam berapa hari doang. Itu turun tajam ke 3.700, 3.700, 3.800 ya, turun tajam ya. Nah, karena waktu itu kita lagi nggak sempet ya, lagi sibuk ini itu dan segala macam buat renovasi rumah dan sebagainya. So, waktu lagi turun ya, udah berapa hari, 2 3 hari ya, malamnya istri saya baru ngecek ya, udah agak sempet dia baru ngecek, terus dia kaget. Terus dia kaget, saya tanya, kenapa Dir? Ini pasar pada turun tajam ya? Saya bilang, masa sih? Terus saya begitu, oh iya lu turun tajam. Singkat cerita, besok paginya begitu buka lihat pasar, wah turun tajam, turun terus ya. Saham yang kita pegang ya, yang kita udah beli ya, itu merah semua. Terus dia tanya, istri saya nanya saya, ini gimana Dir? Cut loss apa enggak? Kalau cut loss gede nih, tapi kalau enggak, ini enggak tahu nih di mana bottomnya ya. Orang-orang sudah mulai, Anda kalau ingat masker ya, dari harga berapa, dijual berapa, nggak ada masker. Oh pokoknya waktu itu lagi chaos lah. Terus saya bilang, udah cut loss, yakin? Ya udah yakin cut loss. Anda tahu apa yang terjadi begitu cut loss? Istri saya langsung tutup laptop, dia masuk ke kamar nangis ya. Terus saya pikir kenapa ya. Terus begitu saya lihat ini, hitung-hitung kita cut loss cukup gede, hampir 100 juta, 90-an sekian, hampir 100 juta. Itu cut loss saya yang paling gede. Ya, wah istri saya nangis, nggak ini, hampir hampir 1 minggu dia nggak mau buka laptop, nggak mau lihat pasar dan segala macam ya. Ya, jadi ya meskipun kita punya duit yang oke ya, tapi cut loss 100 juta sampai hari ini pun masih lumayan, itu 5 tahun yang lalu ya. Ya, masih bisa buat DP mobil ya dan segala macam ya. So, singkat cerita, ya udah ini udah agak tenang dan sebagainya. Akhirnya pelan-pelan mulai pulih, mulai ini dan sebagainya. Akhirnya mulai lagi. Tapi Anda tahu ya apa yang saya pelajari. Kita bersyukur Bapak Ibu ya. Di HBC banyak yang nggak mau cut loss ya. Di kita udah suruh cut loss ya. Tapi banyak orang nggak cut loss. Akhirnya ya mereka nggak rugi karena akhirnya kan balik lagi. IHSG di akhir tahun itu naik lagi sampai ke 6.700. Saya ingat bahkan sampai all time high ya. Tapi kita bersyukur kita cut loss. Kenapa? Nah ini pelajaran penting ya. Salah satu pelajaran yang saya pelajari yang nggak mungkin saya lupa ya. Kita belajar bahwa ketika kita cut loss ya, dan dia turun sampai ke 3.700, 3.800, kita baru mulai lagi trading. Dan Anda tahu ya, saat itu mulai dari April Mei itu IHSG pum 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 pum, pum naik terus, nggak berhenti sampai ke 6.700. At the end of the day ya, at the end of the year, akhir tahun, saya ingat saya tanya istri saya ya, jadi gimana dia, kita masih untung nggak? Dia bilang untung dong ya. Terus saya suruh dia hitung total kira-kira untung berapa. Anda kebayang nggak? Kita masih untung 120% total. Padahal kita udah sempat cut loss 100 juta. Kenapa? Nah ini pelajaran penting. Why? Karena Bapak Ibu ya, Anda bayangkan waktu dia turun, Anda cepat-cepat cut loss ya. Anda bayangkan IHSG 6.000, katakan 6.000 aja ya. Waktu IHSG 6.000,
Anda cut loss. Kemudian ketika IHSG turun ke 3.000, Anda beli di bawah, ya. Dari 6.000 turun ke 3.000, itu penurunannya berapa persen? 50%. Betul kan? Dia turun 50%. Tapi ketika Anda beli sahamnya di 3.000, dia naik kembali ke 6.000. Anda beli di 3.000, naik ke 6.000, itu kenaikan berapa? 100%. Oh, banyak yang nggak sadar loh ya. Ini matematika sederhana ya. Sekali lagi ya saya ulangi ya. Kalau Anda misalnya beli sebuah saham 6.000, Anda cut loss. Dia turun 50% ke 3.000. 6.000, 3.000 dia turun 50%. Oke. Anda beli di 3.000, dia naik kembali ke 6.000, itu keuntungannya 100%. Nah, makanya saya bilang saya bersyukur waktu sempat cut loss. Karena waktu udah cut loss, istri saya udah lihat ini udah di bawah, udah bottom, mulai masuk ya, mulai nyicil. Saya ingat ya, BCA itu dari 4 ribuan, 4 jutaan satu lot, turun ke 2 jutaan. Ya, waktu saya baca apa Pak Yahya, CEO-nya BCA waktu itu mulai beli saham, saya bilang, Dir, ini presidennya udah mulai beli. Ini mungkin tanda-tanda BCA akan balik. Bener. Habis itu, wah BCA naik. BRI dari hampir 500.000 satu lot, itu turun ke 220.000 ya satu lot. Beli BRI pun naik ya. Istri saya yang trading. Saya sebenarnya lebih sering invest. Istri saya lebih jago trading. Jadi kita bagi ini ya. Dan istri saya juga untung gede. Dan akhirnya at the end total kita lihat kita masih untung 120%. Padahal udah sempat cut loss gede ya. So Bapak Ibu penting untuk disiplin cut loss ya. Makanya kenapa kita bilang VAR sizing sangat penting. We never know, kita nggak pernah tahu ya. Kayak sekarang ini kenapa kondisi market ini sangat volatile? Karena kita nggak tahu ya. Presidennya Donald Trump ya, dia bisa bisa aja tiba-tiba mau perang sama sama China atau mau perang sama Korea Utara ya. Kemarin aja dia mau naikin tarif dan segala macam ya. Dia bisa bikin macam-macam ya. Dan itu yang bisa membuat harga saham tiba-tiba naik atau harga saham tiba-tiba turun. So di situasi seperti ini ya, kondisi yang sangat volatile ini ya, disiplin di trading itu sangat-sangat penting ya. Jadi par sizing itu sangat penting, Anda harus terapkan secara disiplin. Jangan ngeyel dulu ya, Pak saya boleh nggak VAR saya begini, Pak boleh nggak sizing saya segini dan segala macam ya. Yang saya bilang adalah mulailah dengan modal yang kecil, jangan mulai dengan modal besar ya. Dulu saya ngajar ini VAR sama sizing, besoknya saya di WhatsApp ya, WhatsApp. Ada yang WhatsApp saya, Pak, saya punya dana nganggur 1,5 M. Ya, dana nganggurnya 1,5 M. Boleh nggak saya mulai trading dengan 1 M? Ya, tapi saya pemula loh. Dia cerita, saya ini pemula, saya baru belajar, saya tertarik Pak Kun begini-begini, saya punya dana nganggur 1,5 M. Boleh nggak saya mulai dengan 1 M? Ya, waktu itu saya udah bilang, kalau Anda pemula, mulailah di trading dengan 20 juta. Ya, VAR-nya sekian, sizing-nya sekian. Saya cuma jawab begini, Pak, kalau Bapak mulai dengan 1 miliar, ya, satu M, ya, terus Bapak beli saham, katakan sizingnya 15%, 150 juta, ya, setiap kali cut loss, Bapak kehilangan 10 juta. Bapak bisa tidur nggak? Dia mikir, benar juga ya. Kan 1% ya, setiap kali cut loss 1%, 10 juta, 10 juta, 10 juta, ya. Sorry, 100 juta loh, ya. Sorry, 1 M kan 1.000. Ya betul, 10 juta. Ya. Anda siap hilang 10 juta nggak? Setiap kali Anda cut loss hilang 10 juta. Anda bisa tidur nggak? Ya. Kalau bisa tidur ya nggak apa-apa. Ya. Kalau saya sekali cut loss 10 juta ya lumayan juga. Ya. Jadi mulailah dengan uang kecil ya. Jangan cuma greedy-nya doang. Disiplinlah dengan uang kecil ya. Kalau Anda misalnya katakan Anda punya dana 500 juta 1 M ya. Mulailah 50 juta. Kalau Anda merasa 20 juta terlalu kecil, mulailah dengan 50 juta. Ya. Sambil Anda belajar, nanti kalau Anda udah mulai yakin, mulai mantap dengan metodenya, dengan pembelajarannya, mulai mengenal pasar, ya, mulai tahu situasi, kondisi, dan segala macam, Anda makin mantap, apalagi pasar lagi bagus,
Anda bisa tambah modal ya. Jadi nggak perlu buru-buru dan nggak usah sok-sokan ya. Ya, anyway saya udah kasih tahu. At the end of the day itu uang Anda bukan uang saya ya. Jadi ya Anda yang harus mikir kalau Anda cut loss segini Anda bisa tidur nyenyak nggak ya. Jangan sampai begitu cut loss, wah Anda emosi, marah-marah istri, marah anak nggak tahu salah apa dimarahin ya. Tiba-tiba sakit perut, tiba-tiba keringat dingin. Nah itu namanya stres ya. So penting ya Bapak Ibu ya tidak mau cut loss. Yang kedua FOMO. Nah ini juga sering kali terjadi ya. FOMO. FOMO itu singkatan dari fear of missing out. Istilahnya takut ketinggalan. Nah, ini juga banyak ya. Banyak dialami ya, terutama para pemula. Saya dulu juga ngalamin hal yang sama. Jadi Bapak Ibu, saya cerita ini bukan bukan menyindir Anda, menyinggung Anda. Ini semua pengalaman ya, pengalaman dari kita yang sudah lama trading ya. Saya sudah 20 tahun juga di pasar modal, 20 tahun lebih ya. Dulu saya juga sering ikut grup-grup ya, kan sekarang banyak ya. Anda mau ikut di Telegram, di WhatsApp, di Facebook, di mana mah orang-orang pada bikin grup lah. Wah ini sinyal lah ini itu segala macam. Nah masalahnya adalah seringkali kalau Anda ikut grup-grup gratisan dan segala macam, terutama seringkali grup-grup yang pom-pom ya tidak bertanggung jawab. Kan seringkali Anda mungkin pertama kali begitu dikasih tahu, saham ini bakal naik ke sekian-sekian, info A1, wah ini info bandar dan segala macam ya. Awalnya Anda nggak percaya, ya biasanya Anda skeptis, enggak lah, nggak mungkin lah ya. Nah, tapi biasanya yang seringkali terjadi begini nih ya. Eh, Misalnya dibilang saham A bakal naik ke sekian-sekian ya. Kemarin mungkin kalau Coach Ferdi pakai ada satu saham ini real ya. Katanya mau naik dari berapa 400 apa 300 harga sahamnya mau naik ke 5.000 ya. Awalnya nggak percaya, nggak mungkin lah naiknya tinggi. Tiba-tiba boom, besoknya arah ya naik 25%. Wih, terus besoknya lagi boom lagi naik lagi 25%. Wah, di grup mulai itu ya. Gue udah untung sekian ya. Terus ada yang lagi, posting lagi, gue cuan sekian ya, happy cuan ya. Terus ada yang posting lagi, gue baru ganti handphone dari hasil keuntungan. Gue baru, wah, gue mau ke jalan-jalan ke sini segala macam. Mulai tiap hari posting sana, posting sini. Nah, awalnya Anda nggak tertarik ya, awalnya Anda nggak percaya karena ikut grup yang kayak begini. Wih, saham ini naik terus tuh, saham ini tiap hari arah, tiap hari arah. Wah, akhirnya apa? FOMO ya, akhirnya, wih, kurang ajar sih, ini dapat sekian, sini dapat sekian, gua nggak dapat. Akhirnya Anda masuk ya, dan sering kali begitu Anda masuknya gede ya, begitu masuk gede, tiba-tiba sahamnya berhenti, cus turun tajam, ARB berhari-hari, Anda nggak bisa keluar, justru duit Anda hilang, makin lama makin hilang, hilang berapa persen ya. Sering kali terjadi Bapak Ibu ya, jangan FOMO ya. Kita selalu bilang begini ya, Anda nggak mungkin bisa menang, Anda tidak mungkin bisa memancing semua ikan di laut. Nggak mungkin. Ya, setiap hari selalu ada yang naik. Setiap hari selalu ada. Anda nggak mungkin bisa memancing semua ikan di laut. Tapi kalau Anda fokus ke dua, tiga saham, ya, atau satu, dua, tiga saham, ya, Anda pasti akan dapat. Ya, selama Anda screeningnya udah benar, udah lihat fundamentalnya bagus, teknikalnya udah mateng, ya, Anda anda fokus aja, Anda pasti bisa untung ya. Di pasar modal itu ada begitu banyak kesempatan ya. Noise-nya juga banyak ya. Jadi kalau Anda banyak ikut grup sana grup sini tanpa belajar, tanpa ilmu ya, seringkali Anda akan kehilangan uang ya. Nah, data statistik ya mengatakan bahwa 9 dari 10 orang yang terjun ke pasar modal itu hilang duit atau rugi. 9 dari 10. Jadi yang untung cuma 10 orang. Yang untung cuma 1%. Ya. So hati-hati ya. Kenapa HBC bikin kelas 5 hari ini ya? Kita mau teman-teman jadi yang satu orang bukan jadi yang 9 orang ya. Lebih banyak orang kehilangan uang di pasar modal daripada yang untung. Jangan cuma percaya nonton di YouTube, si ini apa modal 10 juta jadi 1 M, modal si ini tuh satpam ya atau karyawan biasa, karyawan gaji UMR ya.
dapat duit ratusan juta dari pasar modal. Well, mungkin ada satu atau dua, mungkin ada ya, tapi tidak semua ya. Yang paling penting Anda harus belajar. Ya, makanya HBC ini komunitas yang berfokus pada edukasi. Kita ngajarin teman-teman. Anda boleh lihat selama 5 hari ini materi yang kita kasih bukan materi abal-abal, bukan asal cuap-cuap, bukan asal comot sana comot sini. Ini memang materi yang eh, ya sudah melalui ini ya. Dan ini ilmu dari Mr. Edward Lee yang sudah 50 tahun dari pasar modal dan beliau sekarang salah satu orang terkaya di Filipina ya. Duitnya sudah triliunan ya. Tapi beliau sangat humble. Dan kita HBC udah 10 tahun dan kita udah buktikan ya. Saya dan istri ya, kita terus terang waktu itu kita modal awal 10 juta aja sambil belajar, sambil praktek segala macam, ups and down ya. Sekarang modal kita ya MM-an lah ya. Belum sampai T ya, belum naik McLaren ya. Nah, Anda kalau yang suka nonton YouTube tahu ya. McLaren itu warna apa? Nah, belum sampai di situ. Tapi kita nggak sombong. Oke, lanjut ya. Jadi itu yang kedua ya, FOMO. Yang pertama nggak mau cut loss, yang kedua FOMO, yang ketiga tidak mau ikut aturan. Nah, ini juga penting ya. Teman-teman banyak orang, bukan hanya teman-teman di sini, ada banyak di luar sana ya. HBC udah 10 tahun kita udah ngelaluin banyak ya. Market ups and down, market macam-macam kita udah lewatin itu semua ya. Nah, banyak orang beli saham itu pakai feeling. Pak, kenapa beli saham ini, Pak? Oh, feeling saya bagus, ya. Ini namanya bagus, ya. Namanya cuan, pasti bisa kasih cuan, ya. Sekarang udah ada, makanya saya udah nggak berani ngomong. Ada namanya cuan, hoki lah, apalah, dan segala macam, ya. Bapak Ibu, ingat ya, Anda beli saham itu pakai uang hasil kerja keras Anda, ya. Jangan gampang kehilangan uang di pasar modal, ya. Jangan pakai feeling-feelingan, ya. Kalau Anda pakai feeling, sekali-sekali mungkin Anda hoki, mungkin Anda benar. Tapi kalau Anda mau profit konsisten, ya, konsisten untung terus, tidak ada cara lain Bapak Ibu, ya. Anda harus punya metode trading yang teruji, ya. Kalau tidak, Anda justru akan kasih uang ke pasar, ya. Anda harus follow the rules. Makanya sorry to say ya, di HBC kita cukup strict ya dengan aturan ya. Kita cukup strict dengan kalau saya ngajar hari Selasa ya, VAR sizing itu saya sangat strict ya. Kenapa? Kalau Anda nggak bisa disiplin dalam hal-hal kecil, ketika nanti uang Anda gede, ya makin susah ya. Dan percaya sama saya, kalau modal trading Anda baru puluhan juta ya, itu gampang. Cut loss segala macam tuh gampang. Kalau modal Anda sudah miliaran, ya, apalagi kalau nanti modal Anda triliunan, 1 triliun itu 1.000 miliar, wah itu lebih susah lagi ya. Jadi kalau Anda tidak follow the rules dari sejak uang Anda masih kecil, ya, semakin lama Anda akan semakin susah. Karena kenapa? Buktinya kemarin gue sukses kok. Buktinya kemarin gue untung. Nggak perlulah metode ini mah nggak apa-apa. Bisa modif dikit, modif sana. Ya. Kalau Anda sudah jago, silakan. Ya, atau uang Anda sudah gede, silakan. Tapi kalau Anda pemula, masih belajar dan segala macam, coba ikutin aturan. Ya, karena percaya sama saya, kalau Anda ikut aturan, aturan itu akan lebih menyelamatkan Anda daripada merugikan Anda. Sama kayak Anda sekarang puasa ya. Mungkin ketika awal-awal Anda puasa Anda nggak ngerti atau awal-awal puasa waduh begitu sulit, begitu susah ya. Anda cheating-cheating dikit, udah icip-icip dikit ya. Ini ya kalau Anda nggak ikutin aturan ya, percaya sama saya ya. Yang rugi Anda kok ya. Tapi kalau Anda benar-benar ikutin aturan, misalnya kayak puasa Anda benar-benar puasa, Lebaran itu sesuatu yang nikmat, ya sesuatu yang indah. Ya, sorry saya bukan Muslim, saya Nasrani, ya saya Katolik, tapi kita juga puasa kok, ya. Kemarin kita Rabu-Abu, wah nggak boleh makan kenyang, cuma boleh ini itu segala macam. Awal susah, ya, tapi begitu buka puasa rasanya enak sekali, ya. So, ya teman-teman ya, semoga Anda nangkep apa yang saya mau katakan ya. Nanti teman-teman yang ikut
masterclass, ikut pembelajaran 30 hari, akan ada banyak aturan ya. Coba ikutin karena percaya sama saya ya, HBC bikin aturan atau metode yang kita pakai, aturan-aturan kita pakai bukan asbun kok. Kita punya alasan ya, kenapa kita pakai aturan ini dan aturan itu supaya ini buat menyelamatkan Anda, supaya kita memperkecil resiko ya, memperkecil resiko supaya bisa mendapatkan keuntungan yang besar ya. Kalau Anda pengen modif sana modif sini, tunggu nanti kalau Anda udah jago ya. Karena Anda harus mengerti esensinya dulu ya. Kenapa HBC bikin begini? Kenapa harus ini ya? Kenapa harus VAR? Kenapa harus sizing? Kenapa VAR harus 1%? Kenapa sizing harus 15%? Kenapa yang lain nanti ya? Anda akan pahami nanti ya. Sama kayak waktu anak-anak, waktu kita masih kecil, wah kita paling sebel sama orang tua ya. Mama nih ngomel terus ya. Papa nih begini-begini. Nanti kalau Anda sudah jadi orang tua, Anda baru mengerti. Oh iya, kenapa dulu mama suka ngomel-ngomel ya. Sekarang Anda giliran Anda punya anak, Anda yang suka ngomel-ngomel ya. Karena ya itu ya sama. Ininya juga sama ya. Mungkin sekarang Anda nggak ngerti, Anda pikir ah ngapain sih nggak pakai aturan. Udahlah nggak perlu aturan, yang penting gua untung ya, kan duit-duit gua. Ya, betul. Tapi kalau Anda mau untung gede, mau resiko kecil, ya pakailah metode yang sudah diajarkan HBC. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, yang terakhir. Nah, yang terakhir adalah mental berjudi. Nah, ini mental ya, bukan judi. Ya. Ada orang-orang tertentu yang suka atau terjun ke pasar modal karena memang mereka punya mental berjudi. Ya, eh, ini oknum, Bapak Ibu ya, tidak semua orang ya. Tapi gara-gara oknum ini ya makanya seringkali orang di luar sana bilang jangan main saham, saham itu judi ya. Karena mereka nggak ngerti ya, nggak ngerti analisa fundamental, nggak ngerti analisa teknikal, cap cik cup aja ya. Nah, orang yang punya mental berjudi itu biasanya pengen cepet kaya ya, cacing-cacing naga-naga ya. Kalau untung gua pokoknya setiap kali ini saham bakal bagus nih begini-begini all in ya. Kita suka bilang ini Mister All In ya. Gua untung-untung, kaya-kaya, habis-habis sudah. Ya, nanti gua cari lagi ya. Memang ada orang punya mental seperti itu, tapi kita tidak pernah menyarankan ya. HBC tidak pernah menyarankan all in ya. HBC selalu mengajarkan risk management ya. Bahkan kita misalnya contoh sizing ya. Kalau Anda sizing, Anda sudah memproteksi diri Anda ya. Maksimal di porto Anda cuma ada 6 sampai 7 saham. Ya, dulu awal-awal di HBC kita ngajarin, ada saya ingat tuh ya, salah satu ini dia sampai punya portofolio ada 50-an. Bingung kan? Anda kebayang nggak dia beli ini sampai 50-an ya. Sampai dipanggil istri saya, dia dari Bandung, ya, disuruh dipanggil, Pak, sini Pak ya, kita ketemuan, ketemu di Alam Sutra. Saya ingat banget ya, Pak Hendro, sekarang udah almarhum. Ya. Ternyata dia dulu trader forex. Ya, dia trader forex, kemudian dia setiap kali kalau untung dia jual, kalau rugi udah dia biarin. Ya, terus kalau udah duitnya habis dia tambahin. Ya, kebetulan modalnya banyak. Tapi setelah dilihat, 50-an saham Pak, ini cut loss aja Pak, ini cut loss, ini segala macam. Oh dirapi. Nah terakhir-terakhir dia udah untung, dia udah happy ya. Tapi sekarang udah almarhum sayang. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi jangan punya mental berjudi ya, gunakan risk management dengan benar. Atau ada orang yang juga over trading. Over trading itu seperti apa? Setiap hari dia pengen trading ya. Kenapa? Kalau nggak pencet buy atau sell, tangannya gatel katanya ya. Kita juga pernah ngalamin kok ya, istri saya dulu wah aktif trading ya, dia setiap hari wah dulu kalau lagi market kalau lagi bagus setiap hari dia bisa untung arah ya. Weh 25% ya, weh 30% ya. Tapi nggak bisa masuk uang gede ya. Paling habis itu sore-sore atau malam yuk traktir anak-anak makan pizza ya. Hasil dari trading katanya ya. Karena nggak bisa pakai uang gede ya. Over trading itu maunya setiap hari trading. Nah, kalau market lagi bagus, Anda bisa setiap hari trading ya. Kalau market lagi bagus, Anda bingung, ada begitu banyak saham-saham bagus ya. Tapi kalau market lagi jelek kayak 1-2 minggu lalu, market lagi jelek ya. Nah, kalau di position trading,
Ketika market lagi jelek, kita bilang jangan trading, ya, lagi ada badai, ya. Saham semua turun, kebanyakan turun, ya. Nggak ada saham yang lagi uptrend, udah santai dulu, ya. Udah libur dulu, udah mancing. Dan itu sering kita lakukan dan itu menyelamatkan, ya. Istri saya pengalaman tuh, ya. Waktu market lagi bagus, wah setiap hari untung ya 25%, 30%, wah happy. Nah, tanpa dia sadar karena itu mempengaruhi psikologi, tanpa sadar ketika market mulai berubah ya, karena udah keenakan, ya kan kalau Anda untung tiap hari untung, wah seru kan, enak kan, udah keenakan tiba-tiba market udah berubah, udah downtrend. Pengen trading lagi, ternyata kondisinya udah nggak sama. Akhirnya apa? Cut loss, cut loss, cut loss. Ya, pernah ngalamin istri saya dari yang sering untung, begitu mulai berubah, akhirnya sering cut loss. Akhirnya dia evaluasi setelah berapa lama, wah semua keuntungan yang pernah dia dapatkan, akhirnya dia balikin lagi ke pasar. Ya, karena akhirnya sering cut loss. Ya, so jangan lakukan itu. Ya, jangan over trading. Ada saatnya Anda kalau market lagi bagus, Anda boleh trading. Tiap hari Anda bisa trading ya. Tapi kalau lagi market lagi jelek, ya udah nggak usah trading. Makanya kita kita selalu sarankan ya, kalau teman-teman masih pemula, jangan langsung full time ya. Jangan baru belajar 5 hari atau baru ikut nanti 30 hari. Wah, saya pengen keluar kerjaan ya, atau kayak dulu tuh ya. Saya ingat tuh tahun berapa waktu market lagi bagus ya. Banyak teman-teman yang di HBC bilang, "Wah, kalau kayak gini terus gua keluar kerjaan aja. Enakan trading. Dapat duit dari trading gampang banget ya. Duit hasil trading jauh lebih besar dari gaji gua. Ngapain gua kerja ya?" Macet-macet, dimarahin bos dan segala macam ya. Kita bilang, Pak, tidak selamanya market seperti itu ya. Kalau market lagi bagus, pasar lagi bagus, cari duit di pasar modal tuh gampang, Bapak Ibu. Serius ya, saya nggak bohong ya. Kalau coba Anda misalnya ya tahun 2020 ya, kalau Anda ingat waktu market lagi bullish, dari IHSG 4 ribuan naik terus sampai bukan hanya di Desember, sampai bulan Januari Februari saya ingat naik terus sampai hampir 7.000 ya, IHSG dari 4.000 ya. Saat itu ya Anda tahu, kalau Anda masih ingat kejadian itu, saat itu wah orang semua ngomong soal saham, sampai anaknya presiden pun ngomong saham ya, artis-artis ngomongin saham. Saya tiap hari saya lihat, saya saya kan baca juga tiap hari. Ini sampai anak presidennya ngomongin saham ya. Udah seakan-akan jago saham. Tapi ketika market mulai turun, nah Anda coba lihat ya, ketika market jelek, pada nggak berani ngomong. Ya, karena rugi. Ya, so penting Bapak Ibu ya. Percaya sama kita ya. Kita udah punya pengalaman ya. Kita udah setidaknya HBC aja udah 10 tahun. Kita udah melalui masa-masa lagi bullish, cari duit gampang. Masa-masa lagi susah ya. Setiap kali beli saham udah breakout nih, udah bagus. Anda beli, false breakout, turun lagi, cut loss ya. Kita udah ngalamin itu ya. Nah, biasanya yang kayak begini Anda akan menjadi lebih bijaksana ya. Jadi penting ya. Pengendalian diri itu sangat penting ya. Atau juga nih ya, ada average down ya. Mister Average Down. Nah, average down tuh beli saham ya. Awalnya kan mau trading, turun 5%, hold dulu, turun 10%. Gua average down, katanya fundamental bagus. Anda average down lagi, Anda beli lagi di harga bawah supaya dapat harga yang lebih murah. Itu namanya average down ya. Turun lagi 20%, average down lagi. Ya, kalau kondisi market kayak tahun 2020 ya, Anda average down, dia turun terus. Karena Bapak Ibu Anda harus ingat ya, sampai hari ini ya, tidak ada seorang pun yang tahu di mana titik tertinggi sebuah saham dan di mana titik terendah sebuah saham. Gak ada yang tahu. Kalau tahu kita udah kaya raya ya. Kita cuma tahu ya ini ya. So jangan lakukan ya. Average down hanya boleh dilakukan kalau Anda tuh invest ya. Makanya di HBC kita bedakan strategi invest sama strategi trading itu berbeda. Di trading tidak ada yang namanya average down. Di trading begitu turun ke batasnya cut loss ya. Itu yang kita lakukan ya. Tapi kalau itu invest ya, misalnya kayak kemarin
wah BCA turun terus ya. Saya ada duit, saya beli lagi di harga bawah ya. Kalau invest, Anda boleh average down karena invest itu patokan pentingnya selama fundamentalnya bagus ya. Anda boleh average down. Tapi kalau trading begitu turun kena cut loss, tidak ada ampun ya, karena itu aturan ya. Jadi Bapak Ibu, Anda harus bisa bedakan ya. Makanya di HBC kita bedakan invest dan trading. So teman-teman ya, semoga apa yang saya bagikan malam hari bermanfaat ya. Jangan lakukan ya, kalau Anda lakukan ya bertobatlah supaya Anda masih bisa diselamatkan ya, daripada Anda udah cari duit susah-susah habis hilang duit di pasar modal ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai masuk ke sesi tanya jawab, ya, tadi saya dapat info dari Bu Lita. Sorry, tadi malam kita buka buka pendaftaran buat teman-teman yang mau join ke pembelajaran lanjutan untuk kelas 30 hari, ya. Nah, ternyata ada beberapa teman-teman yang tadi malam gak bisa hadir karena satu dan lain hal, ya. Apalagi sekarang lagi bulan puasa, ya. Tadi katanya dari pagi udah WhatsApp ya, boleh nggak eh, apa minta kuota tambahan, dapat bonus tambahan dan segala macam dengan harga yang sama dan sebagainya ya. Nah, tadi setelah diskusi dengan Bu Lita, kita masih buka kesempatan buat teman-teman yang masih mau daftar di apa 30 days ya untuk 30 hari. Nanti teman-teman akan dapat masterclass gratis di dalamnya. Udah termasuk masterclass selama 2 hari, dapat apa lagi? Ada banyak, nanti detailnya sama Bu Lita ya. Ada juga rekomendasi saham, kemudian ada webinar, ada macam-macam ya. Nah, buat teman-teman yang masih mau melanjutkan untuk program 30 days, 30 hari, silakan Anda bisa kontak ke Bu Lita untuk apa pendaftaran. Masih dapat beberapa slot kosong, udah masih ada slot kosong sehingga teman-teman masih bisa daftar ya. Harganya masih sama, saya lupa sekitar berapa 3 juta ya, masih sangat murah ya. Saya dulu belajar option di Singapura tahun 2007 aja. Saya harus keluarkan duit 15 juta. Itu baru buat seminarnya ya. 15 juta seminar, tiket PP, kemudian juga hotel ya. Udah habis 20-an juta dulu ya. Terus saya mau belajar saham kayak begini aja, saya harus ke Filipina. Saya sama Pak Johan kalau ke Filipina biasa kita ke sana seminggu ya. Anda kebayang kita harus bayar uang hotel, tiket, makan segala macam selama 1 minggu di sana. Buat belajar sama Mr. Edward Lee ya. Nah, jadi buat teman-teman yang masih mau ini, kita memang karena kita juga janji sama Mr. Edward Lee ya, kita bilang bahwa tujuan kita belajar sama Mr. Edward Lee supaya kita bisa bagikan ilmunya ke teman-teman di Indonesia ya. Kita janji, kita belajar, makanya kita dapat izin untuk bisa ini. Kita juga ya acknowledge him lah ya, bahwa ilmunya itu memang berasal dari beliau ya. Kita bisa bagikan ini ke teman-teman supaya teman-teman bisa menghasilkan uang dari pasar modal. Ya, kita pengen edukasi supaya semakin banyak orang Indonesia yang paham akan pasar modal dan bisa untung lah dari pasar modal. Ya, oke sekali lagi teman-teman yang masih mau join untuk kelas 30 hari, silakan bisa langsung kontak Bu Lita. Manfaatnya apa saja yang didapatkan dan sebagainya, silakan kontak. Saya nggak hafal ya. Yang saya ingat cuma Anda dapat masterclass 2 hari, Anda dapat ada rekomendasi, ada webinar, ada macam-macam ya. Saya nggak hafal detailnya. Silakan kontak ke Bu Lita ya. Oke, saya stop share dulu. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan Anda boleh ketik di bagian chat. Saya akan menjawab pertanyaan teman-teman. Tari, cut loss 100 juta dari satu emiten coach. Enggak, waktu itu ada sekitar 3 emiten kalau saya nggak salah. Totalnya hampir 100 juta, 90 sekian. Pak Ronald, Coach kalau position trading apakah boleh pakai 100% modal atau harus pegang cash minimal sekian? Kalau pasar lagi bagus dan Anda sangat yakin
Anda boleh 100%. Tapi 100% itu tidak hanya di satu saham ya. Tadi kalau Anda belajar sizing kan Anda bisa 100% tapi di 7 saham maksimal ya. AMS. Coach, dulu saat kuliah saya pernah ada praktikum trading saham di sebuah website virtual trading dengan data real time dan real condition di Bursa Indonesia. Ya ini. Kalau saya memang untuk belajar trading betul. Apakah coach ada referensi website atau situs semacam itu karena saya lupa websitenya apa? Dulu MNC bikin Pak AMS ya. MNC juga bikin untuk ini, tapi karena kita ngerti psikologi, karena saya dulu juga ngalamin, kita bilang kita nggak mau pakai ini ya, virtual trading namanya ya, virtual trading. Ya, jadi eh, kayak ini real condition dan segala macam, tapi duitnya bohongan. Karena Anda nggak dapat psikologinya ya. Karena Anda waktu itu Anda udah tahu, ini duit bohongan ya. Waktu itu kita dikasih, waktu saya di Singapura itu kita dikasih duit 1000 US ya buat trading. Ya karena saya tahu itu duit bohongan, ya beli-beli aja kan bukan duit gua. Jadi Anda nggak dapat psikologinya ya. Makanya tidak kita sarankan ya. Kalau Anda memang modal Anda terbatas dan sebagainya, mulailah dari modal kecil. Is okay kok, nggak apa-apa ya. Bahkan kalau modal Anda bahkan di bawah 10 juta, saran kita Anda mulai dengan invest dulu ya. Karena setidaknya ini pengalaman saya ya. Kalau Anda nggak taruh duit, Anda tuh nggak serius. Ya, percaya sama saya ya. Saya dulu wah dikasih tahu pasar modal begini-begini, saham begini-begini. Saya cuma iya-iya aja ya. Sampai ketika teman saya minta tolong, bro, tolong dong ya, gua lagi ini nih butuh ini nih segala macam. Begitu saya mulai buka account, begitu saya taruh duit, wah mulai tuh ya, mulai baca, saham yang gue beli naik apa turun ya, iseng dari iseng penasaran akhirnya mulai baca berita, cari tahu ini itu. Dan saya dulu nggak ada latar belakang ekonomi ya, yang jago saham sebenarnya istri saya ya. Tapi karena sudah taruh duit, ya mau nggak mau, suka nggak suka, tiap hari saya sampai hari ini tiap hari saya baca, ya udah sekian puluh tahun ya, dan akhirnya lama-lama jadi jadi pinter juga, ya jadi jago juga di saham. Ya, tapi saya bukan analis ya, istri saya lebih jago karena ya memang passionnya dia ya. Pak Daniel, Coach, apakah position trading bisa dipakai untuk Bitcoin juga? Enggak. Ya. Karena kenapa? Bitcoin itu 24 jam. Ya, Bitcoin itu 24 jam. Dia perdagangan seluruh dunia. Kita lagi tidur ya di belahan dunia lain di Amerika itu bisa lagi seru trading ya. Apalagi kayak sekarang nih ya. Besok itu Amerika Donald Trump bikin summit. Wah, conference. Wah, teman-teman yang suka Bitcoin ini tahu pasti ya beritanya ya. Atau kayak kemarin ya, saya beli waktu Bitcoin lagi turun ya, turun saya beli 886 ya. 86 udah beli tidur, besok paginya turun lagi. Hampir ke di bawah 80 ribu US ya. Istri saya begitu bangun, dia bilang, kamu kemarin baru beli Bitcoin ya? Iya. Tapi cuma 10 juta kan? Iya, ya, cuma 10 juta. Kenapa ya? Nih, lagi turun. Begitu saya lihat, ih kaget nih. Udah turun, padahal udah lihat, oh kayaknya ini udah bottom nih, udah bisa naik ya. Nah, ya, begitulah, karena kita kita ngalamin ya awal-awal. Tapi ini bukan anjuran buat beli ya, Bapak Ibu ya. Ini saya cuma cerita gara-gara ada yang nanya soal Bitcoin. Tapi saya kemarin beli lagi ya. Semoga dari submitnya itu harga Bitcoin bisa to the moon. Boom. Wah, saya sudah siap-siap. Oke, lanjut teman-teman ya di luar ini. Angki, berapa modal paling aman untuk trading? 20 juta kalau Anda tanya saya ya. Karena kenapa? Kalau modal Anda 10 juta ya, kelihat VAR 10 VAR Anda terlalu 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 kecil, terlalu tipis ya. Kalau 10 juta, VAR 100 ribu itu akan sering kesentuh ya. Nah, seringkali kan saham itu kalau Anda perhatiin ya, apalagi sekarang ini ya, ini kalau Anda perhatiin IHSG aja, dari jam 9 sampai jam 10 itu sangat volatile, sangat ini ya. Kadang-kadang dia turun tajam, nah, nanti agak siang dia baru mulai naik ya. Jadi kalau Anda modalnya 10 juta, apalagi di bawah 10 juta, VAR Anda terlalu mepet, Anda akan sering kena ini ya. Jadi Anda akan sering cut loss ya.
Nah, saran saya 20 juta ya, VAR 1%, 200.000 masih oke. Biasanya sampai 150.000, 180.000, dia mantul. Jadi Anda nggak harus cut loss. Ya, mulailah dengan 20 juta, saran saya, Pak Angki. Ya, Pak Ronald, ya saya udah nggak jawab ya yang kripto ya. Nanti ke apa? Nanti pada nanyanya kripto melulu semua ya. PW, kapan waktu terbaik untuk beli saham pada waktu pagi atau saat market mau tutup di sore? Saran saya setelah jam 10. Ya, kenapa? Market buka jam 9. Biasanya jam 9 sampai jam 10 market tuh sangat volatile, sangat ini. Karena kenapa? Banyak trader yang keluar masuk ya. Nah, biasanya jam 10 itu kondisi pasar mulai tenang ya. Nah, waktu mulai tenang itu Anda baru tahu ini kondisinya bakalan naik atau bakalan turun ya kalau saran saya. Ya itu. Tapi kan sekarang nih dengan adanya apa Anda kan bisa pasang posisi dulu ya. Gampang kok sekarang. Nggak harus ini. Nando, 20 juta untuk berapa emiten, Coach? Nah, ini nggak nggak nonton nih ya, Pak Nando ya, ketahuan ya. Itu materi hari Selasa, Pak Nando. Ya, 20 juta untuk 6 maksimal 7 emiten. Ya, maksimal. Sizing 15%. Ini materi hari Selasa, Pak Nando. Angki, apa pendapat tentang autopilot trader? Kalau saya tidak menganjurkan ya, kita belum sampai ke tahap situ, Pak Angki. Ya masih ini, karena autopilot trader itu seringkali buat market-market di luar, bukan di Indonesia. Ya, Pak Nando, emiten di industri apa kira-kira yang cocok untuk pemula di kondisi market saat ini? Well, sekarang masih sangat volatile sebenarnya ya, kondisi pasar itu masih sangat banyak perubahan ya. Karena pertama karena Donald Trump ini masih masih belum ketahuan. Ini sekarang kan dia mau submit, udah mau bikin Bitcoin dan segala macam. Apakah nanti duitnya akan banyak lari ke Bitcoin? Ya, we still don't know. Ya, jadi kondisi sekarang ini Anda harus pantau. Ya, hari ini Pak Prabowo panggil Taipan. Wah, konglo-konglo ada 8 konglomerat Indonesia, Pak Agwan, Antoni Salim, ya, dan segala macam itu lagi dipanggil sama Pak Prabowo. Saya belum sempat baca berita apa agendanya dan segala macam. Apakah itu akan mempengaruhi saham? We still don't know ya. Jadi saya cuma sempat lihat IHSG. Tadi soalnya saya pergi seharian. Saya cuma sempat lihat IHSG masih hijau, masih naik ya, masih oke ya. Tapi belum tahu apa yang akan menjadi keputusan atau apa yang sedang dibicarakan dengan para konglomerat itu ya. Apakah itu akan mempengaruhi harga saham dan segala macam, kita nggak tahu. Nanti mesti lihat lebih lanjut Pak Nando ya. Kalau Anda mau invest ya, saya nggak tahu nih harga BCA masih oke kalinya ya. Nana Mulyana, bagaimana menghindari FOMO, penyesalan berkepanjangan karena gagal ambil keputusan buy sama sell? Ya nggak usah penyesalan ya, menyesal kemudian nggak ada gunanya. Makanya belajar, Bu Nana ya. Nomor satu belajar, yang kedua disiplin ya, disiplin untuk Anda bisa apa VAR sama sizing. Mulai dengan VAR sama sizing dulu. Itu sudah akan sangat menyelamatkan Anda ya, percaya sama saya ya. Jadi nggak usah FOMO ya. Jangan terus juga jangan terlalu banyak eh, apa ikut-ikut grup-grup gratisan yang kasih sinyal nggak jelas ya. Nah tadi kalau saya nggak salah sebelum saya mulai ada Bu Nana juga yang sempat tanya soal apa rekomendasi dari sekuritas ya. Itu juga bisa bikin Anda FOMO ya. Tadi Pak John sudah jawab, hati-hati ya dengan Anda ikut rekomendasi sekuritas karena sekuritas kan nggak peduli Anda untung apa rugi ya. Yang penting Anda transaksi. Selama Anda transaksi mereka dapat komisi
Ya, mereka cari komisi dari sana ya. Mereka untung dari sana. Jadi setiap hari sekuritas akan selalu kasih Anda rekomendasi. Jangan ditelan mentah-mentah ya. Eh, Jauh lebih baik Anda belajar, jauh lebih baik Anda mengerti ya. Karena kalau Anda mengerti, Anda tahu, Anda akan terselamatkan ya, percaya sama saya. Pak Hadi, quote satu saham untuk Senin besok. Wah, saya bukan peramal Pak Hadi, ya harus dianalisa, ya harus dianalisa. Tadi saya udah bilang, kita nggak pernah tahu nih ya. Ini Trump lagi bikin summit di Gedung Putih, ngumpulin semua petinggi-petinggi Bitcoin, ya, blockchain, ya, Michael Sayers, kemudian yang BlackRock dan segala macam semua lagi dikumpulin di sana. Eh, Ya, saya nggak tahu apa yang akan terjadi ya. Apakah kebijakan mereka bisa mempengaruhi saham? Saya juga nggak tahu. Ya, jadi harus dilihat. Ya. Pak Angki, apakah dalam masterclass akan diberikan rekomendasi saham setiap hari? Masterclass kita nggak kasih rekomendasi. Masterclass kan 2 hari, Sabtu dan Minggu, ya. Masterclass itu pembelajaran, bukan rekomendasi, ya. Pak Agus, soal cut loss, apakah hasil cut loss dibelikan saham sama atau beda baiknya? Ha? Hasil cut loss. Oh, maksudnya kalau udah cut loss ya. Setiap kali kita beli saham, kita harus lihat setup-nya ya. Apakah setup-nya sudah terpenuhi ya. Jangan asal beli. Ya, Bapak Ibu, banyak orang kehilangan uang karena asal beli ya. HBC tidak pernah mengajarkan Anda asal beli. Kita sangat selektif memilih saham ya. Harus sesuai dengan setup ya. Kalau Anda tidak sesuai setup, kita nggak beli ya. Lebih baik Anda ketinggalan daripada hilang duit. Nah, oke Bu Rika, ciao. Cia, untuk trading kita kombinasikan ilmu fundamental untuk tahu perusahaan yang bagus dan ilmu trading oke ya Pak? Iya, memang itu yang dipakai kok ya. Trading santai itu kombinasi dari analisa fundamental dan analisa teknikal. Kita pakai dua-duanya. Nah, itu akan diajarkan di masterclass, Bu Cia. Ya, nanti di masterclass akan ditekankan. Trading santai ini tidak pernah membeli saham gorengan. Ya, kita selalu mencari saham yang punya fundamental bagus. Ya, Adnan, izin tanya coach, untuk Unilever fundamental bagus, tapi harga jatuh. Sementara bumi tetap jatuh di saat emiten batu bara yang lain naik. Apa faktor kepemilikan? Betul. Ya, faktor kepemilikan. Unilever itu ya lagi kondisi lagi ini ya. So, makanya kita sudah tidak menganjurkan Unilever ini lagi downtrend banget ya. Saya coba lihat ya Unilever ya. Ntar ya. Unilever. Waduh. Aduh. Amsyong. Udah turun banget. Nggak kita anjurkan. Wah, tinggal 1.200. Anda kebayang dia dulu masa jayanya dia ada di 11 ribuan. Sekarang tinggal 1.000. Mateng dah. 1.200. Ampun. Udah stay away from Unilever. Pak Rido, pengalaman coach, apakah saham-saham syariah punya porsi cuan yang nggak jauh dari saham-saham non syariah? Waduh, saya nggak lihat seperti itu ya Pak Rido. Mohon maaf ya. Tadi saya udah bilang saya eh, apa? Saya Katolik ya, jadi saya beli saham saya nggak lihat ya. Apakah itu syariah atau enggak. Mungkin Pak Rido bisa coba-coba ya. Tapi saya nggak lihat. Mohon maaf Pak Rido. Saya nggak saya nggak bandingkan karena saya fokusnya analisa, fokusnya beli jual, nggak lihat oh ini karena gini ya masalahnya begini. Saham syariah itu setiap 6 bulan ya setiap 6 bulan itu dievaluasi sama OJK sama MUI dan segala macam. Jadi seringkali sahamnya berubah ya. Kita dulu misalnya saya ingat dulu misalnya kita pernah waktu itu saham Jasa Marga, sekian tahun yang lalu ya saya ingat.
Jasa Marga itu dulu awalnya masuk saham syariah, ya. Kemudian di masa pemerintahan Pak Jokowi itu kan Pak Jokowi suruh bangun tol ya besar-besaran dan Jasa Marga yang selalu salah satu yang diminta itu sampai keuangannya mengalami kerugian ya sehingga hasil evaluasi dari OJK dan MUI itu dikeluarkan dari saham syariah. Ya, nah saya ingat banget karena dulu kita mempromosikan supaya teman-teman bisa buka account syariah. Nah masalahnya ketika Jasa Marga dikeluarkan dari saham syariah, ya mereka yang sudah beli saham syariah, beli beli Jasa Marga pakai account syariah itu nggak bisa jual. Nah, itu problem ya. Makanya kita sekarang tidak menganjurkan ya. Anda kalau mau beli saham syariah ya mau lihat daftarnya, Anda bisa ada daftarnya kok ya. Jadi mesti ngecek sendiri Pak Ridho. Saya nggak ini, mohon maaf ya. Pak Nando, Coach, apakah ada korelasi antara porsi kepemilikan retail dengan korporasi yang membentuk harga saham suatu emiten? Secara langsung enggak, tapi mungkin secara tidak langsung ada ya. Tapi biasanya yang cukup signifikan kalau teman-teman mau analisa lebih lanjut, yang biasanya saya lihat adalah ketika Anda melihat sebuah saham, yang pertama Anda lihat market caps-nya dulu ya. Seberapa besar? Ya, biasanya kalau market caps di bawah 10 triliun, di bawah 10 triliun, saya nggak anggap. Saya biasanya cari yang di atas 10 triliun. Nah, biasanya di atas 10 triliun, kemudian Anda baca lagi, biasanya dia ada kepemilikan ya, korporasi berapa, yang dilepaskan di pasar berapa ya, retail berapa, terus pemegang saham utamanya siapa aja, itu biasanya ada. Anda biasanya harus lihat di apa laporan emiten, Ando ya. Tapi saya kayak gini-gini saya biasanya nggak ngulik ya. Saya saya bukan orang yang iseng ngulik karena berita di saham itu banyak banget ya. Setiap hari Anda baca berita ya. Pak Joko, perusahaan yang dikatakan sehat keuangannya itu yang bagaimana coach? Nah, itu ya. Nanti kalau bedah ini mesti belajarnya sama coach Ferdi ya. Karena saya bukan analis Pak Joko ya. Tadi saya udah bilang saya bukan analis ya. Anda harus lihat dari laporan keuangannya dan sebagainya ya. Nanti tanya coach Ferdi aja yang lebih detail karena beliau analis ya. Di ABC itu coach Ferdi ya, Bu Syanita itu analis kita ya. Nando, coach selain RTI ada rekomendasi sumber informasi lainkah? Banyak ya, sekarang banyak. Kalau saya personally, saya suka baca, kita baca Kontan ya, Detik Finance ya. Nah, itu yang sering kali saya pakai ya, Kontan sama Detik Finance. Ya, selain lain-lain itu banyak kok sebenarnya ya. Ruth Hidayat, coach, saham-saham fundamental bagus itu saham blue chip dan lapis 2. Ya, bisa enggak ya. Tidak, blue chip itu tidak jaminan ya. Kayak dulu saham rokok, gudang garam dan segala macam itu saham blue chip. Tapi kita dari dulu nggak pernah merekomendasikan saham rokok. Pertama, karena merokok merusak kesehatan, ya bukan ini sponsor pribadi ya. Karena kita lihat dari ya mungkin rokok itu wah ini gede ya, tapi kita memang nggak suka saham rokok ya. Jadi kita nggak pernah rekomendasi saham rokok ya dan grup-grup tertentu yang kita hindari ya. Jadi tidak selalu ya Anda harus lihat lebih jauh. Blue chip itu juga bukan jaminan ya. Blue chip artinya saham mahal ya. Mahal belum tentu bagus, Bu Ruth ya. Ketika ya itu, Anda harus bisa ngerti. Pak Angki, apa yang perlu disiapkan ketika sudah join masterclass? Yang harus Anda siapkan, siap belajar ya, kosongkan gelas ya. Jangan sok, jangan percaya apa kata coach ya. Kita kita memang tujuan kita mau edukasi teman-teman ya. Karena kadang-kadang ada yang sudah di masterclass, wah merasa pinter ya, karena sudah belajar di tempat lain dan segala macam. Ya kosongkan kelas, kembali belajar dan apa yang kita sampaikan itu ya tujuan kita baik buat teman-teman dan juga ini hasil dari
apa Mr. Edward Lee selama 50 tahun lebih. Beliau sudah malang melintang di pasar modal, sudah trading di market US, Hong Kong. Beliau kaya dari pasar modal. Beliau bukan dari keluarga kaya ya. Orang tuanya itu guru ya, bahkan mamanya itu kepala sekolah ya. Dia sampai bilang, "Dulu saya bisa naik kelas. Saya sering tidur di kelas. Dulu saya bisa naik kelas karena mama saya kepala sekolah." Jadi dia terpaksa naik kelas ya. Tapi dia bilang, wah, waktu kerja setengah mati baru ngerasa akhirnya dia terjun ke pasar modal, jatuh bangun, pernah bangkrut ya. Tapi sekarang dia kaya dari pasar modal ya, salah satu orang terkaya di Filipina. Oke Bapak Ibu, karena sudah waktunya jam 9 dan kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup dulu apa pembelajaran 5 hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, sekali lagi teman-teman kalau ada pertanyaan atau ada yang masih mau join untuk kelas 30 hari ya, masih ada beberapa slot kosong. Silakan silakan Anda bisa kontak ke Bulita ya untuk bisa tanya-tanya lebih lanjut misalnya metode pembayaran ya dan apa pokoknya Anda bisa tanya-tanya sama Bulita ya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Semoga pembelajaran bermanfaat. Teman-teman yang join untuk kelas 30 hari kita akan ketemu lagi di sana ya bersama dengan saya, Coach Ferdi, ada Pak Johan juga. Teman-teman yang tidak lanjut is okay, mungkin belum waktunya ya, belum saatnya, belum jodohnya, tapi siapa tahu kita berjodoh di masa depan ya. Oke, terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Ciao.